Assalamualaikum, hai semua. Siapa nih yang gak pernah bosan makan risol isi bihun kayak gini? Setiap pagi kalau nggak ada stok, aku selalu beli di tukang nasi uduk. Dan ini aku bikin tekstur kulitnya itu garing banget dan ini wajib banget dicoba ya. Bisa untuk dijualan frozen food atau stok di freezer setiap pagi bisa digoreng deh. Nah, langsung aja yuk ke cara pembuatannya. Langkah pertama aku mau rebus bihunnya. Di sini aku pakai bihun jagung sebanyak 2 keping. Sebenarnya nggak harus direbus, cukup direndam air panas aja juga bisa ya. Nah, kalau sudah mengembang seperti ini dan bihunnya sudah matang, diangkat lalu ditiriskan. Kemudian di sini aku mau tumis bawang merah dan bawang putih yang udah dicincang kasar seperti ini. Ini tumis bawangnya sampai bawangnya benar-benar matang dan harum ya teman-teman. Nah, kalau bawangnya udah matang, kemudian masukkan wortel yang udah diparut sebanyak 2 buah. Nah, kemudian ini wortelnya dimasak sampai matang ya. Boleh tambahkan sedikit air supaya wortelnya itu cepat matang. Selanjutnya masukkan bihun yang tadi udah kita rebus. Nah, bihunnya ini sudah aku potong-potong atau aku gunting menjadi lebih pendek ya teman-teman. Tujuannya supaya pada saat mengaduk seperti ini tidak susah, karena kalau bihunnya agak panjang-panjang ini diaduk sampai tercampur ratanya ini agak susah ya. Nah, kalau bihun dan wortelnya sudah tercampur rata seperti ini, kemudian tambahkan bumbu-bumbunya. Di sini aku pakai garam, kaldu ayam bubuk, lada bubuk, dan gula pasir. Ini diaduk rata kembali ya sampai benar-benar tercampur rata. Jangan lupa dites rasa ya teman-teman, kalau ladanya kurang atau gulanya kurang bisa ditambahkan. Kemudian tambahkan 2 batang daun bawang yang sudah diiris tipis. Ini diaduk rata, cukup masak sebentar aja sampai benar-benar bihunnya matang ya, supaya hasilnya itu awet dan gak mudah basi. Nah, seperti ini cukup, sisihkan dulu. Untuk kulit risolnya di sini aku sudah siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian tambahkan 3 sendok makan tepung tapioka, diaduk rata dulu, kemudian tambahkan air sebanyak 600 sampai 600 ml ya. Nah, airnya ini aku masukkan sedikit dulu sambil terus diaduk tepungnya sampai tidak ada tepung yang bergerindil. Jadi sampai benar-benar tepungnya itu mulus ya teman-teman. Nah, kalau tepungnya sudah tidak ada yang bergerindil, masukkan 2 butir telur dan 3 sendok makan minyak sayur. Kemudian ini diaduk rata kembali sampai benar-benar tercampur rata. Kalau sudah benar-benar tercampur rata seperti ini, boleh tambahkan sisa airnya ya teman-teman. Nah, ini sambil terus diaduk, dikira-kira aja ya teman-teman, kalau misalnya terlalu encer jangan masukkan sekaligus semua. Kemudian tambahkan 2 batang daun bawang yang udah diiris tipis, aduk rata. Kalau kekentalannya sudah cukup, ini sudah siap untuk dibentuk atau dicetak di teflon ya. Nah, konsistensi adonannya seperti ini ya teman-teman. Di sini aku sudah siapkan teflon diameter 20 cm, kemudian tuang 1 sendok sayur adonan ke dalam teflon dan biarkan hingga bagian pinggiran kulit risolnya itu kering. Kalau bagian pinggiran kulit risolnya itu sudah kering seperti ini, berarti tandanya sudah matang ya. Kemudian sisihkan di dalam piring, lakukan hingga selesai. Lanjut ya, kalau semua kulit risolnya sudah dibentuk seperti ini, langkah selanjutnya kita bentuk. Ambil 1 lembar kulit risol. Nah, bagian yang kelihatan daun bawangnya itu berada di bawah ya, atau untuk bagian luar. Biasanya kan untuk bagian dalam ya, karena ini kita pakai daun bawang supaya daun bawangnya terlihat. Jadikan untuk bagian luarnya teman-teman. Kemudian masukkan secukupnya isian dan lipat seperti biasa ya, seperti kita melipat risol seperti ini. Untuk bagian ujungnya supaya nanti pada saat digoreng tidak terlepas, aku olesi menggunakan campuran tepung terigu dan air. Nah, hasilnya seperti ini. Tuh. Nah, lakukan hingga selesai ya.
Untuk satu resep ini menghasilkan 21 pieces ya teman-teman. Tuh ini dia hasilnya dan ini siap untuk digoreng. Panaskan minyak yang lumayan banyak, kemudian langsung aja digoreng sampai kecoklatan. Ini bisa untuk frozen food. Kalau teman-teman mau kemas untuk frozen food, jadi dilapisi dengan plastik ya supaya tidak menempel satu sama lain. Karena ini kan gak pakai tepung panir. Jadi kalau dibekukan pada saat kita mau goreng itu biasanya agak menempel kulitnya kalau tidak dilapisi tepung panir atau plastik. Nah, kalau sudah kecoklatan dan bagian kulit itu sudah benar-benar garing, ini langsung aja diangkat dan ditiriskan. Ini dia hasilnya, risol isi bihun. Ini gurih banget dari daun bawang bagian kulitnya. Jadi kerasa banget gurihnya ya teman-teman. Dan untuk kulitnya itu beneran garing banget. Ini dicocol pakai sambal kacang, mantap banget ya. Atau bisa jadi untuk makan teman nasi uduk. Assalamualaikum, hai semua. Mana nih yang suka banget sama risol? Yuk mari merapat sini. Kalau kemarin kita bikin yang panjang, kali ini aku mau bikin yang bentuk segitiga. Isiannya nggak jauh beda, rasanya enak. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Seperti biasa, langkah pertama aku mau tumis bawang merah dan bawang putih yang udah dicincang kasar. Nah ini bawangnya aku tumis sampai layu atau sampai matang ya teman-teman. Kalau bawangnya udah matang, langsung aja masukkan satu buah wortel yang udah diparut. Nah ini wortelnya masak sampai sedikit layu ya. Kalau wortelnya sudah agak layu, kemudian masukkan jamur kuping yang udah diiris tipis-tipis. Lalu masukkan ayam suwir. Ini ayamnya sudah direbus, kemudian aku suwir-suwir ya teman-teman. Diaduk rata sampai jamurnya dirasa matang. Kalau jamurnya sudah dirasa matang dan wortelnya juga sudah matang, kemudian masukkan bumbu-bumbunya. Di sini aku pakai garam, kaldu ayam bubuk, dan lada bubuk. Masing-masing 1 sendok teh dan gula pasir 1 sendok makan. Ini diicip lagi ya teman-teman supaya asinnya sesuai selera kalian. Kemudian diaduk rata. Lalu kalau sudah tercampur rata, masukkan bihun. Aku pakai 2 keping bihun jagung yang udah direndam air panas, kemudian dipotong-potong supaya jadi lebih pendek ya. Nah, kemudian ini diaduk sampai benar-benar tercampur rata. Jangan lupa dites rasa ya. Kalau sudah benar-benar tercampur rata seperti ini sudah cukup. Kemudian matikan api dan pindahkan ke wadah lain. Langkah selanjutnya aku mau bikin kulit risolnya. Di sini aku pakai 250 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian tambahkan 3 sendok makan tepung tapioka dan 1 sendok teh garam. Diaduk rata dulu lalu tambahkan air sebanyak 600 sampai 650 ml. Airnya masukkan secara bertahap, setengah dulu sambil aduk rata. Kalau sudah tercampur rata dan tidak ada tepung yang bergerindil seperti ini, lanjut masukkan 2 butir telur dan 3 sendok makan minyak sayur. Kalau sudah, ini diaduk rata lagi ya sampai telur dan minyaknya benar-benar tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, lalu masukkan sisa airnya ya. Nah, untuk konsistensi adonannya seperti ini teman-teman, tidak terlalu encer ataupun tidak terlalu kental. Selanjutnya, step terakhir aku mau tambahkan daun bawang seledri secukupnya aja, sekitar 2 batang. Diaduk rata dan ini sudah siap untuk dicetak. Di sini aku sudah siapkan teflon diameter 20 cm, kemudian tuang 1 sendok sayur adonan kulit risol dan putarkan supaya tipisnya merata. Kemudian kalau bagian pinggirnya sudah garing seperti ini berarti tandanya kulit risolnya sudah matang ya. Sisihkan ke dalam piring seperti ini, lanjut masak lagi hingga semuanya selesai. Kalau kulit risolnya sudah selesai dibuat, langkah selanjutnya kita mau bentuk risolnya. Kali ini aku mau bentuk segitiga ya teman-teman. Ambil 1 buah kulit risol untuk bagian yang kelihatan daun bawangnya ada di bagian bawah atau untuk bagian luar. Kemudian beri isian bihun secukupnya. Lipat sisi kiri dan kanannya menyerong hingga membentuk segitiga seperti ini. Kalau sudah, lalu lipat lagi yang ada isiannya ke bagian atas seperti ini ya. Dan untuk bagian pinggirnya aku mau beli lem. Lemnya ini dari tepung terigu dan juga air ya teman-teman, dibuat agak kental. Nah, dioles seperti ini aja, kemudian dilipat ke bagian atas seperti ini. Tuh hasilnya jadi rapi ya teman-teman, seperti ini.
Nah, ini dia hasilnya. Lakukan lagi hal yang sama hingga semuanya selesai. Untuk satu resep yang kubuat ini menghasilkan 31 pieces risoles. Sebenarnya ini boleh banget untuk isiannya itu menggunakan kulit lumpia ya teman-teman, lebih simpel dan lebih gampang. Tapi supaya beda dari yang lain, kita bikin kulit risoles yang pakai daun bawang seperti ini. Nah, setelah semuanya dibentuk seperti ini, aku mau goreng di minyak yang sebelumnya sudah dipanaskan menggunakan api yang sedang cenderung besar. Kemudian goreng secukupnya aja ya, jangan terlalu berdesakan. Kalau teman-teman mau bikin stok untuk frozen food, boleh mentah atau bisa juga digoreng setengah matang ya. Tapi pastikan kalau mau digoreng setengah matang untuk di frozen, minyaknya harus benar-benar sudah tiris terlebih dahulu ya. Nah, kalau satu bagian sudah agak kecoklatan, kemudian dibalik dan lanjut lagi goreng hingga kedua sisi kecoklatan. Nah, kalau risolnya sudah kecoklatan seperti ini, berarti tandanya sudah matang ya. Nggak perlu terlalu yang gosong banget, cukup golden brown atau kecoklatan seperti ini aja udah cukup. Supaya hasilnya itu tetap cantik ya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Untuk bagian dalamnya seperti ini. Tuh menarik banget ya, cocok banget buat isian snack box, ide jualan atau bisa titip di warung. Sekian video dari aku, buat teman-teman yang suka jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.